Renungan Syabat tanggal 17 Mei tahun 2025. Suatu hari akan terjadi, peristiwa besar akan digenapi. Adon Yesua datang di awan-awan bersama para malaikat dan orang kudusnya. Ku dengar suara sangkakala yang membahana, panggilan untuk mempelai kudusnya. Ku diangkat diubahkan jadi tubuh kemuliaan. Ku diangkat diubahkan jadi tubuh kekekalan. Terbuka pintu tata kerajaannya, masuk dalam pesta kawin anak domba. Hidup kekal selamanya, hidup kekal selamanya. Suatu hari akan terjadi, peristiwa besar akan digenapi. Adon Yesua datang di awan-awan bersama para malaikat dan orang kudusnya. Ku dengar suara sangkakala yang membahana, panggilan untuk mempelai kudusnya. Ku diangkat diubahkan jadi tubuh kemuliaan. Ku diangkat diubahkan jadi tubuh kekekalan. Terbuka pintu tata kerajaannya, masuk dalam pesta kawin anak domba. Hidup kekal selamanya, hidup kekal selamanya. Terima kasih Bapak Yahweh berbicara kepada kami mempelai-mempelai kudus Adon Yesua Masya siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adon Yesua Masya Wirwa Kodes, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adon Yesua Masya. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk mempelai-mempelai Adon Yesua Masya. Sahabat Salam buat kita semua mempelai-mempelai Adon Yesua yang saat ini beribadah secara offline maupun juga secara online. Puji Bapak Yahweh, saya akan menjelaskan secara ringkas ya mengenai visi misi dan juga hierarki Samaim, latar belakang pelayanan dari YYH Ministry. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, visi dari YYH Ministry adalah siap diangkat hidup-hidup ya untuk masuk ke Samaim tanpa mengalami kematian. Artinya tubuh kita ini secara menyeluruh diangkat hidup-hidup. Jadi tidak ada yang tertinggal ya, tidak ada yang istilahnya jasadnya tertinggal, tidak ada, tetapi kita diangkat semua hidup-hidup dan nanti di udara tubuh kita ini diubah menjadi tubuh kemuliaan, tubuh kekekalan. Itu yang disebut dengan rapture. Kita diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian, artinya kita mengalahkan kematian. Ya,
Ini yang banyak orang tidak mengerti dan tidak memahami. Karena rapture itu diangkat hidup-hidup, berarti tidak mati. Tubuh jasmani kita ini diubah langsung menjadi tubuh kemuliaan, tubuh kekekalan, kita hidup selama-lamanya. Ya, itu ya, Bapak Ibu, mempelai Adonisomasiya, dan kita semua yang mendengarkannya, itu adalah visi kita, diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Dan yang lebih terpenting adalah kita tidak sekedar diangkat hidup-hidup, tetapi juga kita dijemput oleh mempelai kudus kita, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach. Ini banyak orang tidak mengerti kenapa dijemput, ya. Dan yang menjemput itu adalah pencipta kita, ya. Dalam sejarah manusia, siapapun itu, ya, yang pernah mendengar ataupun yang mengalami, belum pernah mereka atau siapapun yang dijemput langsung oleh penciptanya dari bumi ini langsung ke Samaim tanpa mengalami kematian. Kalau Henokh dan Elia, mereka diangkat hidup-hidup, tetapi yang menjemput bukan pencipta, ya, tetapi ciptaan, ya, yaitu Henokh itu, kalau kita baca kitab Henokh, dia itu dibawa ke Samaim dengan malaikat, ya. Demikian juga Elia itu diangkat ke Samaim hidup-hidup dengan angin badai. Itu bedanya dengan kita, ya. Kita di rapture, yang menjemput kita adalah pencipta kita, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach. Itulah yang disebut dengan rapture, artinya kita ini VVIP. Jadi rapture ini peristiwa terbesar dalam sejarah manusia, baik yang di bumi maupun juga sejarah di Samaim. Karena ini sekali selama-lamanya. Tidak ada rapture kedua, tidak ada rapture ketiga. Hanya satu kali. Dan ini sudah dirancangkan oleh Bapa Yahweh, oleh YHWH Ehad, sejak sebelum penciptaan. Ya, jadi dirancangkan ini jauh sebelum penciptaan. Itu bisa tidak ada limit waktunya, ya, Bapak Ibu, ya, mempelai Adonisomasiya maupun yang mendengarkannya. Jadi kalau namanya sebelum penciptaan itu tidak ada limit waktu. Ya, bisa ribuan tahun, bisa ratusan ribu tahun, bisa jutaan tahun, dan bisa miliaran tahun. Ya, jadi sebelum penciptaan itu tidak terbatas waktunya, ya. Artinya itu sudah dirancangkan itu jauh-jauh sebelumnya, ya, sebelum penciptaan dan juga sebelum fallen angel, ya, sebelum malaikat jatuh dan juga sebelum Adam dan Hawa jatuh. Artinya sebelum ada dosa, ya, ini sudah dirancangkan dan sudah ditetapkan, ya, oleh YHWH Ehad siapa nanti yang akan dibawa ke Samaim, ya. Ini sudah ditetapkan, ya. Itu visi kita, ya, untuk diangkat hidup-hidup. Lalu kita memiliki pelayanan kantor pusat di Samaim, ya, Yerusalem Baru, karena dari situlah asal dari pelayanan YHWH Ministry. Dan kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat, yaitu YHWH Ehad, Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh Ehad, ya, satu adanya. Gembala Agung kita adalah Gembala Agung yang kekal, ya, pencipta kita. Jadi bukan karena saya, ya, Bapak Ibu mempelai Adonisomasiya maupun yang mendengarkan, karena saya tidak memiliki kekuatan apapun, ya, untuk mempersiapkan mempelai kudusnya. Makanya saya selalu mengatakan di awal-awal sebelum kita berdiri dan bahkan juga saat YHWH Ministry berdiri, saya selalu mengatakan, Adonisua, engkau yang memanggil mempelai kudusmu. Saya tidak mampu, ya, saya tidak bisa memanggil mereka ataupun menjadikan mereka untuk ikut dengan pelayanan ini, ya, karena ada firman-Nya mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu.
Ya, jadi saya percaya Bapak Ibu mempelai-mempelai Adonis Somasia yang ikut di dalam YH Ministry itu sudah dipilih oleh Adon Yesua Hamasya. Jadi bukan karena saya. Itu visi kita. Lalu misi kita yaitu ready to rapture, siap untuk rapture, siap untuk menyambut kedatangan Adonai Yesua Hamasya sebagai mempelai kudus kita. Itulah visi misi kita. Lalu kita bicara hierarki Samaim. Di Samaim itu, di surga itu tingkat yang tertinggi itu adalah tahta Elohim. Di tahta itu yang duduk adalah Elohim atau YYRH Ehad, Yahweh Yesua Hamasya Ruach Kodes Ehad, dan mempelai Hamasya. Siapa mempelai Hamasya ini? Mempelai Hamasya adalah kita-kita yang hidup di zaman akhir. Ya, jadi mempelai Hamasya itu bukan nabi, bukan rasul, tetapi manusia yang hidup di zaman akhir, yaitu kita-kita ini, karena di zaman akhirlah penggenapan semua firman itu sempurna. Ya, di zaman nabi belum sempurna, belum ada tubuh dan darah. Begitu juga di zaman rasul, ya, belum sempurna, ya, seperti di zaman akhir. Karena di zaman akhirnya semuanya dibukakan, ya. Jadi seperti di dalam kitab Daniel dikatakan supaya nanti akan dibuka di zaman akhir semua nubuatan dan penglihatan di zaman Daniel maupun juga di zaman para nabi. Lalu di tahta itu ada 5 hal, ya. Pertama, metrai. Metrai ini bicara baptisan Roh Kudus. Artinya nama kita dicatat di dalam kitab kehidupan. Dan ini dilakukan oleh manusia, ya, orang yang ada burung merpati atau Roh Kudus di atas kepalanya. Makanya di Yohanes 1 ayat 32 sampai 33 dikatakan, jikalau engkau melihat seseorang ada burung merpati, ada Roh Kudus di atas orang itu, maka orang itulah yang diberi kuasa untuk membaptis dengan Roh Kudus, ya. Jadi untuk dimetraikan di dalam kitab kehidupan. Jadi tidak semua orang, ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa memetraikan atau membaptis dengan Roh Kudus. Waktu di zaman Adonis Yesua hanya dia yang ada burung merpati. Ya, setelah itu ya kita tidak tahu, ya. Tapi di zaman akhir ini, sebagaimana yang selalu saya sampaikan, saya diberitahu, ya. Jadi bukan saya yang melihat, ya. Saya diberitahu oleh orang yang melihat, ya. Bahwasanya ketika saya melakukan pentahiran, orang yang melihat ini melihat saya ada, pertama ada malaikat-malaikat mengelilingi saya, ada malaikat besar, 2 malaikat besar mengelilingi saya, mendampingi saya, dan juga jubah saya berkilau-kilau, dan terakhir mereka melihat saya ada burung merpati di atas kepala saya. Dan banyak orang, ya, artinya tidak ini, ya, ada yang mengatakan, wah, kamu menyamakan dirimu dengan Adonis Yesua. Tidak, ya. Saya tidak ada apa-apanya, ya, karena itu yang diberitahu kepada saya. Ataupun ada yang mengatakan buktinya mana, ya. Artinya begini, ya, Bapak Ibu mempelai Adonis Somasia maupun yang mendengarkannya, saya sendiri tidak melihat, ya. Saya sampaikan, saya sendiri tidak melihat, tetapi orang yang melihat itulah yang memberi kesaksian mengenai saya. Sama, ya, seperti Adonis Yesua. Yang memberi kesaksian kepada Adonis Yesua adalah orang-orang yang melihatnya. Adonis Yesua bilang, aku tidak membutuhkan kesaksianmu, ya. Karena apa? Karena Bapa dan Roh Kudus itulah yang menyaksikan dia. Ya, jadi kalau ada 2 yang menjadi saksi itu sudah cukup, ya. Artinya kalau engkau ingin mencari bukti, tanya langsung, ya, sama YYRH Ehad.
ya. Jangan tanya sama manusia, ya. Karena kalau ditanya dengan saya, buktinya apa? Ya, saya hanya mendengar dari orang yang melihat, ya. Jadi jangan kita terlalu berlebihan, ya. Karena apa? Karena itu bisa menjadi batu sandungan untuk keselamatan kita, ya. Dulu juga begitu. Bangsa Israel, Bani Israel, bahkan sampai sekarang menanyakan, ya, apa buktinya engkau itu anak Elohim? Ya, itu ditanya itu, apa buktinya engkau anak Elohim? Makanya Adonisua mengatakan, jikalau engkau tidak percaya kepadaku, percayalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang aku sudah lakukan. Makanya saya selalu mengatakan, saya sudah mulai melayani tahun 88, ya sudah 37 tahun, dan 2 orang mati dibangkitkan, ya dengan kepala pecah, ya badan hancur, ya semua ada orangnya, ya dan masih hidup. Demikian juga orang yang koma hampir 1 tahun dan beberapa bulan, itu dalam hitungan 1-2 hari bangkit, dalam hitungan beberapa jam bangkit, dan banyak lagi, ya, bahkan yang buta melihat, ya, yang lumpuh berjalan. Artinya apa? Seperti yang dikatakan Adonisua, jika engkau tidak percaya kepadaku, percayalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan Adonisua mengatakan, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan, ya, karena aku akan pergi kembali kepada Bapa. Itu yang diucapkan oleh Adonisua. Jadi kita ini sebenarnya di zaman akhir ini, ya, diberi kuasa yang dahsyat, ya, oleh Adonisua Hamashiach, ya. Itulah artinya, ya, metra tadi, ya. Dan yang harus kita perhatikan, ya, metra ini, nama kita dicatat di kitab kehidupan, itu juga bisa dihapus, ya, dihapus nama kita di kitab kehidupan. Makanya kita harus mempertahankannya. Jadi kita mempelai kudus Adonisua Hamashiach yang ada di YYRH Ministry ini, kita harus tetap mempertahankan supaya nama kita tetap tercatat, tidak dihapus, ya. Jadi kalau ada orang yang mencoba, ya, istilahnya menyangkal, ya, atau menolak pengutusan, ya, menolak, sebenarnya kalau menolak pengutusan itu sama dengan menolak Adonisua, ya. Hati-hati, ya, itu namanya bisa dihapus dari kitab kehidupan, ya. Jadi jangan bermimpi engkau bisa di rapture, ya. Sekalipun engkau tahu kapan di rapture, engkau tidak mungkin di rapture kalau namamu sudah dihapus dari kitab kehidupan. Ini tidak main-main, ya, Bapak Ibu, mempelai Adonisua Hamashiach maupun yang mendengarkan. Artinya itulah yang namanya ketaatan. Nanti kita akan lihat, ya, Davan Elohim pada sahabat ini mengenai perintah, ya, dan mengenai ketaatan. Lalu di tahta itu ada yang namanya perjamuan, menyatu dengan tubuh dan darah Adonisua, ya. Inilah yang harus kita lakukan untuk supaya nama kita tetap tercatat di dalam kitab kehidupan. Artinya supaya kita tetap ehad dengan YYRH, ya. Kita menyatu dengan dia itu setiap hari, sebagaimana yang selalu saya sampaikan, yang namanya mempelai itu harus selalu menyatu, ya. Kalau menyatunya 1 kali 1 tahun, ya, atau 1 kali 1 bulan, atau bahkan juga 1 kali 1 minggu, itu bukan menyatu, ya. Artinya itu bukan mempelai yang baik, ya. Mempelai yang baik, yang benar dan sempurna, ya, suami istri yang sempurna itu setiap hari menyatu, ya. Tidak mungkin dia pisah-pisah sekali 1 tahun, sekali 1 bulan, atau 1 kali 1 minggu sekalipun, ya. Begitu juga dalam hal makan, ya. Karena Adonisua juga mengilustrasikan perjamuan kasih itu adalah seperti roti mana, ya, tiap hari dimakan, ya, dari pagi, siang, sore, atau malam, tiap hari. Maka dikatakan nenek moyang Israel saja, bangsa Israel, itu makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia tidak akan mati. Ya, itu bicara setiap hari. Ini yang tidak dimengerti oleh manusia, ya. Yang tidak mengerti ini bukan 1-2 orang, ya, bukan 10 orang atau 100 orang, tidak. 8 miliar manusia tidak mengerti mengenai perjamuan kasih ini.
Karena apa? Karena tidak dibukakan. Ya, jadi seperti yang saya selalu sampaikan, yang masuk ke Samaim itu tidak mungkin miliaran, ya. Sekali lagi saya sampaikan, tidak mungkin, ya, sangat sedikit yang masuk ke Samaim. Ya, nanti engkau akan lihat, tapi jangan sampai terlambat, ya. Kalau engkau yang mendengarkannya, engkau nanti sudah rohmu terpisah dari tubuhmu, ya. Ketika engkau dijemput oleh malaikat maut, maka engkau akan selama-lamanya di alam maut, bahkan nanti dilempar ke lautan api. Ya, jadi jangan main-main dengan yang namanya tubuh dan darah Adoni Yeshua HaMashiach. Sekalipun engkau menyebut nama Yahweh, Yeshua, Ruach Kodes, ya, kalau engkau tidak dimeteraikan dan engkau tidak mempertahankan namamu dicatat, maka engkau akan dilempar ke alam maut dan lautan api. Ya, ini tidak main-main, ya. Lalu di tahta itu ada yang namanya juga urapan kudus. Ya, ini bicara minyak kudus. Ini juga, ya, supaya kita mempertahankan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, kita harus selalu dikuduskan dengan minyak kudus. Karena apa? Karena di Samaim itu, setiap orang yang masuk ke Samaim, bahkan dari bumi saja dikasih urapan kudus, itu langsung dibawa ke Firdaus. Ya, saya sudah melakukan ini lebih dari 20 orang yang saya urapi, yang saya kasih minyak kudus, dan saya meteraikan dia untuk dicatat namanya dalam kitab kehidupan, dan dia saat ini, mereka saat ini ada di Firdaus, ya. Bahkan kemarin ada yang sudah masuk ke Firdaus, ya, mempelai atau jemaat kita, ya, dari Malaysia. Saya percaya dia saat ini sudah di Firdaus karena sudah diberi mimpi, ya. Jadi itu artinya, ya, minyak kudus ini menguduskan kita dan kita dilayakkan masuk ke Samaim. Lalu yang berikutnya adalah Holy Family, keluarga kudus. Ini juga bicara hubungan yang baik, ya, antar sesama keluarga. Ya, jangan saling menghina, jangan saling menghujat, tetapi juga kita harus tegas. Ya, sekali lagi saya sampaikan di dalam iman. Ya, jangan kita, artinya begini, kalau anak dengan orang tua, ya, kita harus tegas dengan anak kita. Ya, jangan kita pelin-pelan karena anak kita maunya begini, terus kita biarin dia. Tidak, ya. Jadi ini yang harus kita pahami, ya, sebagai orang tua. Ya. Kalau anak kita itu harus kita didik, ya, kita harus panggil dia supaya bicara empat mata, atau kita membimbing dia atau bicara dengan dia, ya. Apalagi kalau anak itu masih di bawah ini kita, ya, di bawah bimbingan kita, artinya dia belum bekerja atau belum berkeluarga, ya. Jadi itu harus kita tegur dia, ya, harus kita tanya juga, ya, juga keluarga yang lain. Kita harus mempertahankan iman kita, ya, jangan kita mencela-mencela, ya, artinya jangan pakai nama sesembahan mereka, jangan, ya. Kita harus tetap pakai nama Bapa Yahweh, Yeshua, Ruach Kodes, ya. Ini harus kita pahami, ya, kita harus tetap menggunakan nama yang benar dan kudus. Saya sering, ya, ketemu keluarga saya, karena mereka tahu saya seorang pendeta, ya, mereka selalu bilang begini, abang, mereka kan keluarga saya sering panggil saya abang, ya, bang, abang yang bawa doa, ya, gitu, ya. Saya bilang iya, saya bawa doa, tapi saya berdoa dalam nama Yahweh, Yeshua, Ruach Kodes. Saya bilang begitu. Oh iya, nggak apa-apa. Itu saya berdoa, setelah itu baru saya menceritakan siapa Bapak Yahweh, Adoni Yeshua, Ruach Kodes, ya. Itu, ya, jadi harus kita tetap pertahankan itu, ya. Jangan karena kita di lingkungan yang berbeda terus kita tunduk dengan sesembahan mereka. Tidak, ya, kita harus tetap teguh di dalam sesembahan kita, sesembahan yang benar dan kudus. Lalu live in heaven, ya, hidup di Samaim. Ini bicara taat kepada firman, ya. Artinya apa? Artinya kita ini harus melakukan dafar Elohim, dafar Adoni Yeshua, ya. Dan jangan kita dipengaruhi oleh
suatu informasi yang tidak jelas ya. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, banyak mengatakan susu coklat itu mengubah DNA ya, tidak ya. Karena susu coklat itu ya seperti yang selalu saya sampaikan sama ya, dari ratusan tahun yang lalu sampai dengan sekarang itu sama proses pembuatannya ya. Itunya dilemahkan ya, istilahnya virusnya dilemahkan ya, apapun itu ya. Jadi tidak ada dicampur dengan yang lain ya. Jadi jangan disesatkan dengan yang namanya chip ya. Chip itu kalau masuk ke tubuh ya, dia tidak bisa mengapa-apain ya. Kalau untuk sebagai penanda bisa, tetapi kalau untuk data tidak bisa ya. Jadi jangan ditipu daya dengan yang namanya susu coklat ada chipnya ya, karena chip itu harus sangat kecil sekali ya, harus order 10 pangkat minus 12 bahkan 10 pangkat minus 15, dan itu juga berbahaya karena ada yang namanya batas ambang ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kalau sudah di lewat batas ambang maka manusia itu bisa hancur berkeping-keping ya, karena itu berbahaya ya. Jadi manusia ini ditipu sama Satan ya, dengan ilmuwan-ilmuwan dari luar negeri sana. Itu jumlah ilmuwannya sangat sedikit ya, tidak lebih dari 20 orang ya. Mereka lah penguasa teknologi di muka bumi ini ya. Mereka mengerti semua ya masalah-masalah begitu. Jadi mereka buat yang namanya rekayasa teknologi. Mereka buat video-video seolah-olah itu benar ya. DNA kita ini sempurna ya, Bapak Yahweh itu menciptakan kita sempurna. Kalau kita mengatakan DNA kita tidak sempurna atau bisa dirubah, dan gembalanya mengatakan saya berdoa supaya DNA-mu kembali kepada DNA Yahweh, itu berarti orang itu, gembala itu lebih hebat dari Yahweh ya. Dia bisa mengembalikan DNA manusia kembali kepada DNA Yahweh. Itu bohong besar ya, saya sampaikan bohong besar. Boro-boro dia bisa mengubah DNA ya, meskipun dengan berdoa. Apapun dia tidak tahu ya, rahasia Samaim juga dia tidak tahu, tapi sudah mengarang-arang ya. Ini berbahaya ya, saya sampaikan kepada yang mengikut juga hati-hati, karena kalau kau mengikuti pengajaran seperti ini, engkau semua akan dibinasakan ya. Saya tidak main-main ya, saya mengatakan ini karena itulah saya diperintahkan untuk berteriak. Berteriak artinya memberi peringatan ya, supaya engkau diselamatkan. Kalau engkau tidak mau diselamatkan ya silakan ya, silakan menikmati kematian kekal ya, di alam maut atau di lautan api. Dan juga kita berdoa harus surga ke Samaim, bukan ke alam roh ya. Ini juga harus hati-hati ya, karena surga itu, Samaim itu letaknya bukan di alam roh ya. Alam roh itu letaknya hanya di seputaran bumi kita ini, sampai ke pusat bumi ya. Tidak ada roh manusia itu yang keluar dari bumi ini, tidak ada. Sementara Samaim, surga itu ada di langit ketiga. Jadi bisa dibayangkan ya, langit ketiga itu seberapa jauhnya ya. Bahkan kita hanya sampai bisa ke bulan ya, tapi untuk menembus langit satu belum ada ya, apalagi ke langit ketiga ya. Jadi tidak mungkin ya seorang ya yang dari alam roh itu bisa menembus langit ketiga, itu tidak mungkin. Apalagi ada pengajaran mengatakan disiksa dulu katanya di alam maut baru bisa ke Samaim. Itu tidak mungkin. Itu pengajaran yang tidak benar ya. Bagaimana mungkin kau bisa merayap dari pusat bumi ini ke langit ketiga ya. Manusia normal saja tidak bisa, apalagi cuma roh ya, roh yang tidak bisa apa-apa ya. Jadi ini yang kita tidak pahami ya, manusia-manusia yang tidak pahami ya. Ini 8 miliar ya, saya tidak bicara 1-2 orang ya, yang tidak paham ini 8 miliar manusia ya. Jadi hati-hati ya, ngeri ya, ngeri kalau kita sudah masuk ke alam maut, apalagi ke lautan api. Waduh, tidak ada pengampunan di sana ya. Kita mau teriak apapun nggak ada gunanya ya, karena semuanya sudah selesai di situ ya. Begitu juga ya di Samaim itu ya, artinya yang taat
kepada Dafar Elohim, ya, kita juga harus memahami nanti rapture duluan ya, bukan aniaya. Karena kita ini saat ini masih ada Ruach Kodes, Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak akan mengizinkan mempelai-mempelai kudusnya atau orang-orang pilihannya itu dianiaya, tidak mungkin ya. Dia tidak akan mungkin membiarkan itu terjadi. Makanya harus rapture dulu. Karena pada saat rapture lah Ruach Kodes kembali ke Samaim dan bersama dengan mempelai kudusnya, barulah nanti dunia ini dikuasai oleh anti Hamasyah. Barulah dia sebebas-bebasnya, tetapi itu pun diberi batas waktu 3,5 tahun. Ya, jadi tidak bisa mereka menganiaya miliaran manusia. Anti Hamasyah itu hanya bisa menganiaya ratusan ribu. Yang dianiaya itu adalah penyembah-penyembah Bapa Yahweh yang tidak di rapture. Cuma paling ya 100-200 ribu ya selama 3,5 tahun. Nanti yang menganiaya itu miliaran ya, penyembah-penyembah yang lain ya. Jadi bukan penyembah-penyembah yang lain dianiaya, tidak, karena tidak mungkin menganiaya miliaran orang ya dalam 3,5 tahun. Justru yang sedikitlah dianiaya. Lalu Safuot itu bukan Roh Kudus ya. Ini juga ya, jangan disesatkan dengan pengajaran penggenapan 7 hari raya itu mengatakan Safuot itu adalah Roh Kudus karena di hari ke-50. Kalau harinya benar ya, hari ke-50, tetapi itu dihitung dari Pesah, dari masuknya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Dan di hari ke-50 barulah Mose menerima 2 loh batu, bukan Torah. Torah itu sudah dicatat di hari ke-4 sampai hari ke-9. Ya, baca baik-baik kitab 5 Musa itu ya. Artinya itu harus kita baca ya, supaya kita mengerti apa arti Torah, apa arti 2 loh batu ya. Itu yang harus kita pahami. Dan begitu juga ada yang mengatakan kalau tidak pre-milad, tidak di rapture dan sebagainya ya. Saya kadang-kadang sedih ya melihat orang dibodoh-bodohi seperti itu ya, diajar pengajaran-pengajaran yang salah kaprah ya, tidak bisa membedakan mana keselamatan kekal, mana kematian kekal ya. Ini berbahaya ya Bapak Ibu mempelai Indonesia Malaysia maupun juga mendengarkannya. Kita harus hati-hati ya di dalam mencerna ya atau memfilter suatu pengajaran. Gunakan hikmat dari Samaim. Minta sama Bapak Yahweh, pasti diberi hikmat. Itu yang ada di tahta ya. Lalu hierarki malaikat ini ada yang namanya malaikat tahta, malaikat kekuatan, penghulu malaikat, dan malaikat-malaikat ya. Ini yang jatuh adalah malaikat tahta kelompok kerubim. Inilah disebut dengan Lucifer ya. Dan semua yang mengikutinya. Lalu kita inilah mempelai Hamasyah yang sudah ditetapkan sejak sebelum penciptaan. Tadi yang saya sudah sampaikan ya. Artinya kita ini sudah ditetapkan sebelum permulaan dunia ya. Itu ada di Efesus 1 ayat 4, di Yesaya 46 ayat 9 sampai 11, di Galatia 3 ayat 17 ya. Banyak ya firman-firmannya sebenarnya ya. Artinya itulah kita mempelai Hamasyah. Dan kita itu di atas para nabi, para rasul, dan para undangan ya. Ini tadi yang saya sampaikan. Hanya di zaman akhirlah penggenapan Adon Yesua sempurna. Kita sempurna menerimanya dan tidak ada yang ditutup lagi. Semuanya sudah terbuka. Ya, di zaman akhir semua rahasia sama itu sudah dibukakan sebenarnya ya. Tetapi kepada orang-orang tertentu. Dan inilah disampaikan pada saat ini ya. Dan kita bersyukur ada media online ya. Jadi nanti tidak ada lagi alasan mengatakan saya tidak pernah mendengar ya, tidak ada ya. Makanya dikatakan ketika berita sukacita ini atau Injil Kerajaan Samaim sudah diberitakan, maka kesudahannya sudah dekat ya. Jadi semua ini sudah diberitakan ya. Jadi tidak ada lagi orang-orang di muka bumi mengatakan saya tidak tahu, nggak ada ya, karena semua sudah diberitakan, ya termasuk kita di sini. Wah saya tidak pernah dijelaskan, saya begini ya, biasa manusia ya,
di hari penghakiman saja nanti manusia itu masih berkelit-kelit, ya, masih menyangkal, wah nggak ada itu Tuhan, saya nggak pernah tahu. Itu ketika dihakimi loh itu ya, dihakimi di tahta putih ya. Nanti kita akan melihat, kita akan menyaksikan mereka dihakimi, dan mereka pasti akan menyangkal, dan nanti akan diperlihatkan, nih loh, nih kamu sudah lihat, tapi kamu bahkan kamu menghina, gitu ya, menghina orang yang menyampaikan dafar Elohim atau yang menyampaikan penyingkapan. Itu ya Bapak Ibu mempelai Indonesia Mesias supaya kita mengerti. Lalu di alam roh ya, itu ada yang namanya penguasa, otoritas, penghulu, roh-roh jahat ya. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Penguasa itu adalah fallen angel yang paling tinggi ya. Itu yang namanya tadi malaikat tahta ya. Itu yang disebut dengan Lucifer, naga, Satan dan sebagainya ya. Jadi itulah yang harus kita pahami ya, supaya kita mengerti apa yang disebut dengan penguasa. Lalu otoritas, itulah dewa-dewa Baal dan HBS. Ada penghulu-penghulu, Beelzebul, Legion ya, dan ada roh-roh jahat ya. Ini yang harus kita pahami ya, karena ini semua ada di sekitar kita ya. Kalau kita tidak ada kuasa dari YYHEHAD, maka itu semua bisa membuat kita lemah ya, membuat kita kalah. Lalu apa yang disebut pertarungan di alam roh? Inilah yang disebut dengan roh-roh agamawi ya, itu level penguasa. Ini menguasai miliaran ya, bukan menguasai 1, 2 atau puluhan atau ratusan manusia, tidak. Menguasai miliaran manusia penguasa-penguasa ini. Begitu juga otoritas ya, itu ratusan juta ya. Penghulu-penghulu juga begitu ya, menguasai ratusan juta, puluhan juta manusia ya. Roh-roh jahat di alam roh juga begitu, meskipun roh-roh kecil, sekalipun dia roh-roh misalnya kesurupan, itu juga manusia tidak bisa mengalahkannya ya, kalau tidak ada kuasa dari Elohim ya. Jadi roh yang paling kecil saja pun tidak bisa kita kalahkan kalau tidak ada kuasa dari Bapa Yahweh, kuasa dari Ruach HaKodes. Lalu kita masuk ke menguji setiap roh. Ini yang selalu saya sampaikan, roh kebenaran itu selalu berfirman setiap saat ya. Zaman Nabi dia berfirman di zaman Nabi, di zaman Rasul dia berfirman di zaman Rasul, dan juga ketika Adoniswa datang. Dan saat ini juga dia tetap berfirman ya. Jadi tidak ada yang namanya YYRH itu atau Elohim itu berhenti berfirman, itu tidak ada ya. Karena dia adalah hidup ya, sama seperti kita sekarang ya, kita hidup, seperti saya bilang, tidak mungkin kita, jangankan bicara 1 tahun tidak ngomong ya, mungkin 1 hari aja tidak ngomong, kita nggak bisa hidup ya. Manusia itu harus ngomong terus ya. Makanya ada penelitian mengatakan tidak ada manusia yang bisa tidak bicara dalam 24 jam, dia pasti selalu berbicara. Kalau dia tidak berbicara berarti manusia itu, ya maaf, tidak bisa bicara, ya itulah namanya bisu ya. Beda ya kalau orang yang bisu itu ya dia diem. Kalau orang yang meskipun dia nggak bisa ngomong tapi dia bisa ngomong, itu masih ngomong ya. Tetapi kalau yang namanya bisu, dia cuma gerak-gerak bibirnya saja, ya nggak bisa ngomong, nggak kedengaran apa-apa ya. Jadi tidak ada manusia yang diem gitu ya, yang normal diam gitu. 1 hari saya nggak ada yang bisa. Itu sudah penelitian seluruh dunia ya. Tidak ada manusia yang bisa diam dalam 1 hari, dalam 24 jam, tidak ada. Bahkan tidak ada yang diam dalam 1 jam, tidak ada. Ya. Pasti dia berbicara ya. Paling lama itu setengah jam katanya, atau 45 menit diam, setelah itu dia pasti berbicara. Apalagi YYRH. Karena apa? Karena dia harus menyampaikan apa yang dia sudah rancangkan ya. Kalau tidak ya tidak mungkin ya dia memberitahu hal-hal yang ada di Samai ya. Lalu roh kebenaran itu tidak pernah mengubah sejarah. Ini yang selalu saya sampaikan. Sejarah yang benar adalah malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani dengan mengatakan,
anak itu, bayi itu harus engkau beri nama Yesua, bukan nama lain. Itu sejarah yang benar. Ya, kalau nama lain berarti itu sejarah yang diubah. Ya. Lalu Adonisua itu mati di hari raya Paskah. Ya, Pesah dia mati, bukan bangkit. Ya. Adonisua itu mati di hari raya Pesah. Ya, kalau ada sesembahan lain ya yang bangkit di hari Pesah, itu bukan Adonisua. Ya, itu beda, ya, beda sesembahan. Ya, begitu juga dia bangkit di hari raya Buah Sulung. Ya, tepat 17 Nisan. Tadi dia mati 14 Nisan, dia bangkit setelah 3 hari 3 malam, dan dia bangkit di 17 Nisan. Pada saat itu tepat di hari raya Buah Sulung. Jadi kita merayakan Buah Sulung adalah merayakan kebangkitan Adon Yeshua Mesias, bukan buah sulungnya Israel. Buah sulung Israel itu tidak ada hubungannya dengan kebangkitan Adon Yeshua, ya. Karena kebangkitan itu tetap harus terjadi 3 hari 3 malam. Seandainya pun pada saat itu tidak ada hari raya Buah Sulung, ya, seandainya ya, itu tetap kita melakukan atau memperingati Adon Yeshua itu bangkit setelah 3 hari 3 malam, ya, pas 17 Nisan. Tetapi pada saat itu dia bangkit tepat di hari Buah Sulung. Ya, ini yang harus kita pahami. Begitu juga dia naik ke Samaim, yaitu 40 hari setelah dia bangkit, setelah 17 Nisan. Dan itu tanggalnya tetap 27 Iyar. Dan inilah nanti kita rayakan tanggal 25 Mei ini, kenaikannya ke Samaim. Ya. Dan nanti pencurahan Roh Kudus itu di hari ke-50, ya, setelah kebangkitannya, setelah 17 Nisan, di tanggal 8 Siwan, ya, atau tanggal 4 Juni. Ya. Ini yang orang-orang penyembah Bapa Yahweh itu saya tidak mengerti, ya. Mereka mengikuti Torah yang belum digenapi. Ya. Bagaimana mungkin kalau kita misalnya begini, pas hari Pesah, ya, kematian Adon Yeshua, kita bilang selamat, ya, selamat Pesah. Pesah itu yang dimaksud Pesah Israel itu bukan kematian Adon Yeshua, tetapi Pesah itu adalah di mana bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Itulah Pesah bagi Bani Israel. Ya, bukan kematian Adon Yeshua. Jadi kalau kita mengucapkan selamat hari raya Pesah, ya, itu berarti kita mengucapkan selamat, ya, Bani Israel masuk ke tanah perjanjian. Ya. Itu beda, ya, dengan kematian Adon Yeshua di hari raya Pesah. Itu beda. Jadi kalau kita cuma mengucapkan Pesah, berarti kita tidak mengakui Yeshua. Ya, begitu juga hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun, kita hanya mengucapkan selamat hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun itu bicara adalah hasil, ya, buah-buahan atau hasil yang dinikmati oleh Bani Israel di tanah perjanjian tadi. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya dengan yang namanya kelahiran Adon Yeshua, ya. Jadi artinya gini, kelahiran Adon Yeshua itulah sebagai titik utamanya, ya, dia lahir di hari raya Pondok Daun. Itu maksudnya, ya. Jadi kalau 7 hari raya besar ini, itu sebenarnya kalau tidak ada Adon Yeshua, itu sama dengan kita seperti orang Israel. Ya, sebagaimana saya sampaikan, Israel itu bukan mempelai, dan dia tidak diselamatkan, tidak di-rapture. Makanya dikatakan sisa-sisa Israel, nah, karena kasih karunia dari Bapa Yahweh, karena dia masih mengingat janjinya kepada Abraham, makanya sisa-sisa Israel lah diselamatkan, yang 144.000. Bahkan dikatakan, jikalau Yahweh itu tidak berbelas kasihan, ya, dengan janjinya kepada Abraham, maka Israel itu sama dengan Sodom dan Gomora. Israel itu akan dihancurkan, ya, kalau Bapak Yahweh itu tidak mengingat janjinya kepada Abraham. Jadi hati-hati, ya, kalau kita mengagung-agungkan bangsa ini, ya, karena bangsa ini sebenarnya bangsa yang menolak, ya, menolak keselamatan, ya. Jadi bayangkan, nanti itu yang 144.000 itu nanti mereka bertobat, ya, baru diberitahu, ya, bahwasanya penyelamat itu adalah Yeshua. Ya, ini yang harus kita pahami, ya.
Jadi jangan kita mengklaim mereka itu bangsa pilihan ya, beda ya. Justru kitalah yang dipilih yang sebenarnya, mempelai-mempelainya ini, karena hanya sedikit ya. Saya sampaikan, yang duduk di tahta cuma 12 tahta, berarti 12 orang ya. Dan nanti yang akan memimpin di kerajaan 1000 tahun itu ya kurang lebih 300 orang. Jadi hanya seperti itulah yang di rapture ya, sedikit, sangat sedikit ya. Dan itu tidak semua dari rapture ya, nanti akan diambil di hari kesusahan besar yang mempertahankan imannya. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi roh kebenaran itu tidak mengubah sejarah ya. Lalu roh kebenaran itu menyingkapkan keselamatan kepada orang yang dipilih. Ini ya, yang artinya begini, roh kebenaran itu selalu memilih orang-orang yang dia singkapkan ya. Kayak di zaman Nabi, setiap Nabi itu ya satu-satu Nabi, satu generasi. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, sebagai contoh kalau ada 100 Nabi, itu dalam kurun waktu 4000 tahun. Ya, berarti satu Nabi 40 tahun, artinya itu bicara satu generasi. Ya, berarti setiap Nabi itu yang disingkapkan itu satu-satu orang, satu generasi. Zaman akhir juga sama ya. Jadi artinya cuma satu-satu orang ya. Jadi tidak ada yang namanya orang banyak-banyak ya disingkapkan, tidak ada. Karena keselamatan itu sangat mahal harganya ya. Jadi artinya keselamatan itu susah ya kalau tidak disingkapkan kepada orang yang dipilih. Ya seperti Yesua ya, Adon Yesua datang, dia menyingkapkan semuanya, tapi tidak semua orang yang mendengarkannya, hanya sedikit. Lalu roh kebenaran itu memiliki kuasa Elohim yang dahsyat ya. Ini yang saya selalu sampaikan ya. Jadi yang namanya kuasa membangkitkan orang mati ya, yang buta melihat, lumpuh berjalan ya, yang sakit disembuhkan, yang koma dibangkitkan ya, dan sebagainya. Inilah yang namanya kuasa yang dahsyat ya. Dan inilah yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak disingkapkan ya. Jadi hanya orang-orang disingkapkannya lah yang memiliki kuasa Elohim ya. Jadi sebenarnya gampang sebenarnya ya kalau menguji roh itu ya. Tinggal lihat saja. Sama seperti sekarang ya, ada yang mengaku-ngaku Mesias ya. Dia adalah titisan A, titisan B katanya ya. Saya tidak sebut siapa A, siapa B itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mengerti sejarah, tadi kan saya sudah sampaikan sejarah yang benar ya. Sebenarnya dia ini Mesias palsu ya. Karena titisan yang dia maksud ini sebenarnya itu ya palsu semua itu. Tidak ada itu kebenaran ya. Yang dia sebut titisan tadi tidak ada kebenaran di situ ya. Jadi itu bukan Mesias yang benar ya, itu Mesias palsu ya. Jadi hati-hati ya. Kalau dia mengklaim dia titisan A, titisan B, dan dia katanya menggantikan A dan B ini ya, sedangkan A dan B saja tidak benar ya, apalagi dia ya. Paham ya maksudnya? Kalau saya misalnya mengatakan saya diutus oleh X, sementara X ini sendiri tidak ada orangnya ya, fiktif. X ini bukan sesuatu yang nyata ya, berarti saya tidak benar dong diutus oleh sesuatu yang tidak nyata ya. Artinya sesuatu yang tidak benar ya, bukan cuma tidak nyata tapi juga tidak benar, berarti itu Mesias palsu ya. Saya begitu mendengarnya saja kita langsung bisa mengatakan dia itu palsu ya. Banyak lagi sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kita menguji roh itu ya sangat bisa ya. Kalau Roh Kudus itu sudah menguasai kita langsung tahu ya apa yang diucapkan orang-orang itu. Lalu roh kebenaran itu menyingkapkan orang-orang pilihannya di zaman akhir ya sebagai mempelai kudusnya ya. Jadi kita adalah mempelai kudusnya ya. Ini ya saya sudah pernah jelaskan mengenai perencanaan Yera Ehad ya, itu sejak dari sebelum penciptaan sampai nanti di Yerusalem baru. Terus kemarin juga mengenai rahasia kerajaan Samaim ya, ini juga ya. Dan mengenai pesta perkawinan ya, saya sudah sampaikan di setiap renungan kita ya, ini sudah semua ya, cuma saya secara ini saja ya highlight. Lalu timeline ya, sejak Adon Yesua sampai dengan zaman akhir. Ini yang selalu saya sampaikan ya. Tahun kita saat ini adalah tahun 2025.
tahun Ibrani 5785 ya. Itu sebenarnya tahun yang tidak menunjukkan apa-apa untuk zaman akhir. Sebenarnya kalau kita diberi hikmat ya, seperti yang kemarin saya sampaikan, penanggalan sebenarnya itu adalah saat ini tahun 5995 menuju 5996. Artinya akhir hari ke-6 itu tinggal 4 tahun lagi, dikurangi 3,5 tahun masa aniaya ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan 7 tahun, di tengah-tengah 7 tahun itu baru rapture dan sebagainya, ya silahkan ya, karena itu ada yang namanya batas ya, yang disebut 3,5 tahun pertama itu kapan, 3,5 tahun terakhir itu memang sekarang di zaman akhir. Tapi 3,5 tahun yang pertama itu bukan rentetan dari 7 tahun bersamaan, tidak ya. Kalau rentetan 7 tahun bersamaan ya berarti nanti sudah melebihi dari hari ke-6 ya, berarti sudah masuk ke kerajaan 1000 tahun ya. Itu sudah, penanggalan sudah tidak benar ya. Itu ya yang selalu saya sampaikan. Makanya Adonisua itu sebenarnya mati itu kalau tahun Ibraninya itu 3791 ya. Itu kematian Adonisua, dan dia juga bangkit di 3791, 17 Nisan. Tapi tahun sebenarnya itu tahun 4000 ya. Itu makanya katakan kita itu manusia dipulihkan 2 hari. Tambah 2000 tahun berarti akhir dari hari ke-6 itu adalah tahun 2030 atau 2029. Itu ada perbedaan ya antara tahun Ibrani dengan tahun Masehi atau tahun Gregorian ya. Bisa berbeda 3 bulan, bisa berbeda 9 bulan ya, tergantung dari sisi mana kita melihatnya ya. Itu ya artinya timeline ya. Tapi itu pun juga maksud saya begini, mau itu seperti itu atau bagaimanapun ya, kalau kita tidak dicatat nama kita dalam kitab kehidupan, mau kita tahu misalnya 1 Juni itu rapture akan terjadi, kalau nama kita tidak ada, tidak mungkin di rapture ya. Mau kayak gimana pun kita nggak bisa ya. Ini yang harus difahami ya Bapak Ibu mempelai Indonesia Malaysia. Jadi kita harus mengerti bahwasanya rapture itu diberitahukan kepada orang yang sudah disingkapkan, orang yang sudah diutus ya. Jadi jangan menganggap remeh pengutusan. Jangan mengklaim saya bisa kok Pak, saya pasti di rapture. Wah luar biasa, saya pasti di rapture. Tapi ketika saya tanya, emangnya ibu sudah pernah ketemu sama Bapak Yahweh Adonisua yang mengatakan ibu itu di rapture atau bapak itu di rapture? Pernah nggak? Saya bilang, ya pokoknya saya di rapture Pak. Ya silahkan. Ya jangan sampai menyesal selama-lamanya ya. Seperti saya bilang tadi, kalau kita sudah masuk ke alam maut, ya masuk ke lautan api, itu kita mau nangis darah apapun nggak akan ada gunanya. Ya, jadi keselamatan itu nggak main-main ya. Jangan kita berpikir kita bisa selamat ya, tidak. Ya seperti saya bilang tadi, ya sebelumnya saya bilang, untuk menjadi juara 1 itu tidak gampang. Kalau cuma sekedar untuk menjadi naik kelas, itu bisa, 3/4 dari siswa itu pasti naik kelas. Tetapi untuk menjadi juara 1, ya, itu tidak gampang ya. Nggak berani orang mengatakan saya juara 1 itu nggak berani. Ya, itu ya Bapak Ibu ya, mempelai Indonesia Malaysia supaya kita mengerti ya. Jadi itulah tadi timeline. Lalu kemarin saya pernah menyampaikan rapture di tahun 2025 ini tadi ya, perhitungan tadi ya. Jadi tahun 5995 menuju 5996 itu tinggal 4 tahun dikurang 3,5 tahun ya, hitung saja sendiri. Bisa di tahun ini ya, paling lambat awal tahun depan ya rapture terjadi ya. Tetapi itu nanti ada tanda-tandanya, cuma saya tidak sampaikan di sini ya. Saya hanya sampaikan kepada mempelai-mempelai Adonisua yang di IRH Ministry ya, mengenai tanda-tanda yang harus kita perhatikan menjelang rapture ya. Jadi itu ada tanda-tandanya ya. Jadi kalau kita sudah melihat tanda-tanda itu, berarti kita harus siap-siap ya untuk mempersiapkan diri kita, karena pasti dia datang. Karena kalau udah tanda ini terjadi,
ya, itu orang yang tidak dimeteraikan itu sulit ya, sulit dimeteraikan ya, jadi tidak gampang ya. Itulah namanya terlambat bertobat ya, atau terlambat untuk di rapture ya. Jadi ini sesuatu yang tidak gampang ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai terlambat ya. Jangan sampai wah masih lama kok, masih minggu depan kok, masih bulan depan kok, misalnya ya. Tidak ya. Kita harus bersiap-siap dari sekarang ya. Itu tadi ya mengenai rapture di tahun 2025. Makanya saya sampaikan, are you ready? Apakah kau siap? Lalu penggenapan melalui nama sesembahan juga ya. Ini juga penggenapan 7 hari raya besar, ini tadi yang saya sampaikan ya. Ini juga sudah saya sampaikan di renungan sebelumnya. Lalu mengenai penggenapan nama ya. Nama yang benar itu adalah nama Yahweh, Yod-He-Waw-He, dan nama Yeshua yang menggenapinya, Yod-Sin-Waw-Ain. Ya. Gematrianya 8 ya. Kudus artinya ya. Artinya begini Bapak Ibu, mungkin bisa Mesia maupun mendengarkannya. Nama Yahweh, nama Yeshua itu bukan sembarangan nama ya. Dia tidak diterjemahkan secara bahasa lain ya. Artinya apa? Artinya nama ini tidak bisa digantikan karena nama itu adalah identitas ya. Tidak bisa nama digantikan dengan nama lain dengan alasan terjemahan, itu tidak benar ya. Makanya saya bilang tadi, lihat sejarah yang benar ya, karena Roh Kudus itu tidak mengubah sejarah yang benar. Kalau nama lain ya, apalagi ada yang mengatakan Yahshua, Yahusua ya. Yahshua itu Yahweh Yeshua, Yahusua juga sama, Yahweh Yeshua ya. Itu sudah beda ya. Jadi dalam huruf Ibrani, satu huruf beda saja itu sudah beda arti, beda gematria. Ya, kalau tambah Yahshua tambah huruf He, itu sudah beda artinya, beda gematrianya. Begitu juga Yahusua tambah He tambah Waw, itu sudah beda arti, beda gematria. Jadi tidak benar ya kalau itu dikatakan Yahshua atau Yahusua atau yang lain ya, saya tidak sebut yang lain ya. Jadi itu sudah tidak benar ya. Jadi tidak ada alasan-alasan, oh namanya kan lebih bagus Pak Yahshua karena itu Yahweh Yeshua. Tidak ya, tidak bisa disingkat nama seperti itu ya. Demikian juga nama dari bahasa lain tidak bisa ya. Saya tidak akan sampaikan di sini ya arti nama dari bahasa lain. Dan saya pribadi ya, saya menerjemahkan nama bahasa lain itu dalam bahasa aslinya ya, bukan diibranikan. Kalaupun mau diibranikan boleh, sama artinya ya. Kalau diibranikan bahasa lain itu dalam bahasa bukan Ibrani, kalau mau dipaksakan Ibrani bisa ya. Saya sudah pernah sampaikan ya pada orang-orang yang belum mengerti, tetapi ya masih aja mereka tidak terima, ya silahkan ya, karena keselamatan itu pilihan. Saya sudah menyampaikan, kalau engkau mau diselamatkan, engkau harus memanggil nama yang benar dan kudus. Sekalipun kau sudah pernah kesamain ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, saya punya teman ya, sudah 5 kali katanya kesamain, tapi tidak tahu nama yang benar dan kudus. Ya silahkan ya, kalau engkau nanti di akhir hidupmu engkau bisa masuk kesamain ya, itu berarti kasih karunia ya. Tapi yang saya tahu ya, susah engkau masuk kesamain ya. Mungkin kalau engkau mendengarkan renungan khotbah pada sahabat ini, ya kau harus bertanya ya, sungguh-sungguh nama Tuhan yang benar ya, nama Yahweh Yeshua itu benar gak? Gitu. Tanya saja ya langsung kepada pencipta kita. Lalu mengenai penggenapan kelahiran dan kematian, ini tadi yang sudah saya sampaikan ya. Adonisua itu lahir 15 Tisri di hari raya Pondok Daun ya. Artinya yang kita titik beratkan adalah kelahiran Adonisua. Ya begitu juga dia mati di hari Pesah. Ya, bukan di Pesahnya kita, bukan di Paskahnya ya. Karena Paskah atau Pesah itu artinya Bani Israel memasuki tanah perjanjian. Itulah disebut hari raya Pesah. Ya, bukan kematian ya. Ini yang harus terpahami. Jadi kalau kita menyebut selamat hari raya Pesah, itu berarti kita mengatakan selamat Bani Israel masuk ke tanah perjanjian ya, bukan kematian Yeshua. Kalau kau tidak ada mengucapkan kata selamat Yesus sudah mati di hari Pesah ya,
berarti engkau tidak mengakui dia. Ya, begitu tadi hari pondok Daud, engkau tidak mengucapkan kelahirannya, berarti engkau menganggap, engkau merayakan ya panen buah, ya itu saja. Buat apa? Kalau begitu apa bedanya dengan perayaan-perayaan panen di daerah-daerah? Mereka melakukan apa namanya perayaan besar-besaran karena panen buah ini, panen buah itu. Artinya di situ tidak ada yang namanya kelahiran Yesua, ya itu ya yang harus kita pahami ya. Jadi kita harus mengerti apa arti dari penggenapan ya. Begitu tadi dia mati 14 Nisan di hari Paskah, bukan bangkit ya. Ini juga ya. Ini ya saya tidak mau ya terlalu jauh ya masalah ini ya. Begitu juga kebangkitannya di hari buah sulung ya. Tepat pada 17 Nisan. Jadi buah sulung kita adalah 17 Nisan, bukan berubah-ubah. Begitu juga kenaikan ke Samaim ya. Nanti kita rayakan tanggal 25 Mei, pas di Sabat 24 Mei setelah jam 6 ya, 6:01 kita nanti berdoa ya. Karena kita mengucap syukur bahwasanya Adonisua itu sudah naik ke Samaim. Karena itulah iman kita ya. Iman kita adalah kenaikan Yesua ke Samaim, karena dia menyediakan tempat bagi kita mempelai kudusnya, yaitu di tahtanya. Maka dikatakan di Yohanes 14 ayat 3, setelah tempat itu nanti aku sediakan, maka aku akan datang menjemput kamu. Ini bicara rapture ya. Jadi Yohanes 14 ayat 3 itu bicara rapture. Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu bicara tahta, bukan bicara Firdaus. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Jadi di tempat Adonisua berada itu hanya di tahta, bukan di Firdaus. Dan yang lainnya tidak menggenapi apapun ya. Lalu nama yang benar dan kudus itu adalah nama Yesua, dan itu disampaikan oleh malaikat Gabriel ya dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa lain. Jadi kesimpulannya adalah nama Yesua tidak sama dengan nama lain, demikian juga nama Yahweh tidak sama dengan nama lain ya. Dan itu bisa diuji ya, diuji dari asal mula bahasanya saja ya, tidak perlu diibranikan ya, nggak perlu, berasal dari bahasa aslinya saja sudah tahu kok itu artinya apa. Kita akan masuk ke daftar Elohim, daftar Adonisua pada Sabat ini. Judulnya kedatangan anak manusia seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Ya, mempelai Adonisua Mesia, kita bangkit berdiri, kita baca Matius 24 ayat 37 sampai 44, dan nanti Lukas 17 ayat 28. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan sebagaimana pada zaman Nuh, demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Sebab sebagaimana mereka hidup pada hari-hari sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan dikawini, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak menyadari sampai air bah itu datang dan melenyapkan semuanya. Demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Pada waktu itu akan ada 2 orang di ladang, yang satu diangkat dan yang satu dibiarkan. 2 orang wanita sedang menggiling dengan batu kilangan, yang satu diangkat dan yang satu dibiarkan. Oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Dan kamu mengetahui hal itu, bahwa jika seorang tuan rumah sudah mengetahui pada jam berapa pencuri datang, ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu kamu juga bersiap sedialah, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu duga. Lukas 17 ayat 28, 1, 2, 3. Sama seperti itu pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan, minum, membeli, menjual, menanam, dan membangun. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk.
Adonis sama Sia, ini luar biasa ya. Jadi artinya begini, saya sekarang ini sering mengingatkan ya mengenai kedatangan Adonis II ya. Jadi saya ambil dari firman-firman dari daftar-daftar Elohim, daftar Adonis II yang berhubungan dengan kedatangannya ya. Jadi kedatangan di sini tuh bicara rapture ya, bukan kedatangan sebagai raja di atas segala raja. Karena kalau kedatangan kedua ya, sebenarnya disebut dengan kedatangan kedua itu adalah Adonis II itu datang sebagai raja di atas segala raja. Artinya dia disaksikan seluruh dunia. Ya, sama seperti kedatangan yang pertama juga disaksikan oleh banyak orang ya. Dan bahkan Herodes pun tahu dia datang. Itu yang disebut dengan kedatangan yang pertama ya, zaman dulu 2000 tahun yang lalu, dan kedatangan kedua nanti juga sebagai raja dari segala raja. Tetapi untuk rapture ya, ini kedatangan khusus ya, karena yang bisa melihat nanti hanya orang-orang yang di rapture. Dunia tidak bisa melihat. Makanya nanti akan ada berita di mana-mana, di mana ada keluarganya nanti yang hilang, ya tiba-tiba hilang. Misalnya bapaknya atau ibunya atau anaknya ya, misalnya ditutup, dia kan tidur malam misalnya. Pagi-pagi mungkin dibangunin sama keluarga yang lain. Bangun, gak dibuka-buka. Mungkin sampai siang gak dibuka-buka. Akhirnya mungkin ya digedor kan, dilihat, kok nggak ada. Terus dilihat, loh pintu terkunci dari dalam, jendela terkunci, loh ini kemana, gitu kan istilahnya. Artinya apa? Itulah nanti lapor, ya lapor ke pihak berwenang, mengatakan, lah ini bapak saya, ibu saya, anak saya, orang tua saya hilang tiba-tiba tadi malam. Dan ya itu, nanti semua akan heboh ya, seluruh dunia akan heboh. Tetapi nanti kita akan lihat di sini ya, yang di rapture itu hanya kota-kota tertentu ya. Di dunia ini kurang lebih ada 10.000 kota ya. Mungkin yang di rapture itu hanya 50 kota ya. Artinya, dan itu sangat sedikit ya. Satu kota rata-rata mungkin 3, 5 ya, bahkan paling banyak mungkin 10 ya. Hanya itu yang di rapture ya, jadi sangat sedikit. Jadi tidak bicara ribuan orang, jutaan, apalagi tidak ya, karena yang di rapture sangat sedikit. Nanti kita baca ya, saya baca dulu rangkumannya ya. Daftar Elohim dalam Matius 24 ayat 37 sampai 44 tadi, dan Lukas 17 ayat 20 sampai 37 dijelaskan bahwa kedatangan anak manusia itu seperti yang terjadi di zaman Nuh dan zaman Lot, di mana manusia pada zaman itu melakukan aktivitas normal seperti makan, minum, kawin, dikawini, membeli, menjual, menanam, membangun. Artinya manusia pada saat itu sedang melakukan kegiatan sehari-hari tanpa ada masalah, ya, tanpa ada kesusahan besar atau tanpa ada masa aniaya. Ya, seperti kemarin juga ya, ada berita katanya listrik mati tiba-tiba ya, seluruh dunia tidak ya. Pada saat rapture tidak ada kejadian seperti itu. Karena kalau udah listrik mati ya nggak mungkin orang bisa kawin mengawini ya. Maksudnya tidak ada pesta kawin. Dan tidak ada yang namanya menjual membeli. Karena orang sekarang ini di zaman online, ya mereka membeli bisa dengan QRIS, ya bisa dengan transfer bank online dari HP. Artinya tidak mungkin itu terjadi ya. Mati tiba-tiba listrik seluruh dunia mati itu tidak ada ya. Itu tidak mungkin terjadi ya. Kalau setelah rapture ya silahkan itu terjadi ya, itu lain cerita ya. Tetapi sebelum rapture ya itu tidak mungkin terjadi, sampai rapture pun tidak mungkin terjadi ya. Sesuatu yang tiba-tiba atau sesuatu yang membuat dunia ini panik itu tidak ya. Jadi rapture itu sesuatu yang normal ya, seperti sekarang ini aja ya, tiba-tiba di malam kita tidur tiba-tiba diangkat ya. Jadi tidak ada kejadian. Coba saya tanya, sekarang kan tidak ada kejadian apa-apa, semuanya normal, lampu normal, ya tidak ada keributan, tidak ada perang, tidak ada apa dan sebagainya. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Lalu dikatakan di zaman Nuh Elohim sudah memperingatkan akan ada air bah, ya.
Bahkan dikatakan di Kejadian 6 ayat 7, Elohim itu menyesal karena menciptakan manusia. Ya, lalu dikatakan Nuh mendapat kemurahan di mata Yahweh. Ya, Kejadian 6 ayat 8. Dan berfirman kepada Nuh bahwa Elohim akan menghancurkan manusia dan bumi. Ya, Kejadian 6 ayat 13. Lalu Yahweh memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera sesuai dengan ketentuan yang diberikan Yahweh kepada Nuh. Nah, lalu Nuh membuat bahtera membutuhkan waktu yang lama sekitar 50 tahun. Ya, jadi bisa dibayangkan ya, bahtera yang dibangun Noah ini sangat besar. Ya. Dan pada zaman itu belum ada teknologi seperti sekarang ya, belum ada yang namanya crane ya, belum ada yang namanya beko, alat-alat berat ya untuk membawa ya kayu atau membawa semua peralatan-peralatan atau membentuk misalnya kayu dari pohon itu kan masih ini ya, mereka memotongnya juga pakai apa zaman dulu ya, bisa dibayangkan ya, makanya membangunnya 50 tahun ya. Kalau sekarang ini membangun kapal sebesar itu ya mungkin cukup 1 tahun 2 tahun udah selesai ya dengan teknologi yang ada ya, tetapi pada saat itu sekitar 50 tahun ya. Situasi ketika Nuh membangun bahtera semuanya dalam kondisi normal ya, di mana manusia melakukan aktivitasnya seperti makan dan minum, kawin-dikawini, membeli menjual, menanam, membangun. Artinya tidak ada namanya situasi kacau atau masa kesusahan besar. Jadi bisa dibayangkan ya, waktu Noah itu membangun bahtera, tidak ada hal-hal yang membuat dia tidak bisa membangun bahtera. Karena kalau ada kekacauan, ya tidak mungkin bahtera bisa selesai. Ya, ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu. Makanya firman ini perlu kita mengerti. Ya. Karena apa? Karena tolak ukur ya, tolak dasar kita sebagai orang-orang pilihan ya. Kita harus menggunakan dafar Elohim, ya, dafar Adonisua. Jadi kita jangan terpengaruh dengan berita-berita di luar. Berita-berita di luar itu hanya cukup sebagai pengetahuan kita, seperti kemarin ya. Ada berita yang mengatakan imam besar Bait Suci ketiga sudah dipilih. Ya, namanya Baruch Hachane. Ya. Itu adalah imam besar setelah hampir 2000 tahun Israel tidak memiliki imam besar. Nah, itu boleh ya berita-berita seperti itu. Tapi kalau ada berita mengatakan, wah dunia ini akan begini, akan kiamat, manusia akan dihancurkan dan sebagainya, itu tidak terjadi sebelum kita di rapture. Ya, karena setelah kita di rapture, itu nanti ada yang namanya sangkakala, kalau tidak salah saya sangkakala keempat, itu manusia akan mati sepertiga. Ya, sepertiga itu kalau dikali 9 miliar tuh kurang lebih hampir 3 miliar yang mati. Jadi bisa dibayangkan 3 miliar manusia itu mati. Itu setelah sangkakala ya, sangkakala keempat atau keenam, saya lupa. Artinya apa? Itu setelah rapture. Jadi jangan kita mencampur aduk ya. Banyak ini penyembah-penyembah Bapak Yahweh itu mencampur aduk. Jadi seolah-olah rapture itu setelah sangkakala. Tidak ya. Atau setelah cawan murka. Tidak ya. Jangan dicampur aduk ya. Rapture terjadi di Metrai. Ya, bukan di sangkakala dan bukan di cawan murka. Setelah cawan murka bukan. Ya, tetapi masih di Metrai. Karena sangkakala, 7 sangkakala dan 7 cawan murka itu nanti diperuntukkan untuk anti Hamasya dan pengikut-pengikutnya. Ya. Jadi itulah nanti masa kesusahan yang besar ya, di 7 sangkakala dan di 7 cawan murka. Bukan di Metrai. Metrai sudah, kemarin Metrai keempat sudah selesai ya, itulah yang disebut dengan pandemi. Itu di Metrai keempat ya. Jadi jangan kita mencampur adukan. Memang semua firman itu ada. Makanya seolah-olah ketika dibilang, Pak, nanti aneh dulu Pak, ini ada firmannya Pak. Ya, setelah saya baca, wah, saya bilang, Bapak Ibu ini, aduh, ini bicara masa sangkakala, 7 sangkakala, ini bicara masa 7 cawan murka. Jadi jangan dicampur aduk, seolah-olah itu semua ada hubungannya dengan
Sekarang ini belum terjadi, saudara. Kalau mempelai sudah diangkat, ya, Roh Kudus sudah kembali ke Samaim, ya barulah muncul yang namanya sangkakala, 7 sangkakala dan 7 cawan murka. Ini yang tidak dimengerti oleh penyembah-penyembah Bapa Yahweh. Dan pada saat itu dikatakan Nuh pada saat itu sudah memberitahukan akan adanya air bah kepada manusia sekitarnya. Tapi mereka menganggap Nuh sedang tidak baik kondisi jiwanya. Dan manusia saat itu menganggap air bah itu tidak mungkin terjadi, ya, karena memang air bah ini adalah suatu keputusan yang dibuat oleh Bapa Yahweh, ya, karena Bapa Yahweh melihat manusia ini semakin jahat, ya, makanya dia sudah berencana untuk menghancurkan manusia dan bumi. Maka tadi kita baca tadi, ya, artinya Bapa Yahweh itu mau menghancurkan dunia ini pada saat itu, ya, dan tidak ada itu di dalam yang namanya nubuatan apa, nggak ada, ya, untuk masalah air bah itu tidak ada pada saat itu. Makanya Nuh dianggap dia itu sakit jiwa, ya, atau dia itu dalam kondisi terganggu, ya, mungkin seperti itu, ya. Inilah yang saat itu terjadi, ya, ketika Nuh memberitahu nanti akan ada air bah dan sebagainya, mereka mentertawakan Nuh, ya. Lalu kita lihat, ya, apa itu ciri-cirinya, ya. Air bah adalah suatu peristiwa yang besar di zaman itu, dan manusia saat itu menganggap informasi itu semacam berita tidak benar, ya. Artinya itu berita hoax, ya. Sama nanti juga begitu, ya. Pada saat rapture nanti juga dianggap hoax. Bahkan nanti seperti yang pernah saya sampaikan, ketika rapture terjadi pun, ya, seluruh dunia itu akan menyangkal itu rapture. Mereka bilang itu bukan rapture, itu fenomena orang hilang. Karena saat ini saja di dunia ini, setiap hari orang hilang itu kurang lebih mencapai 10.000 orang. Tiap hari orang hilang. Apalagi nanti cuma berapa ratus orang atau berapa puluh orang yang di rapture. Artinya itu tidak ada apa-apanya dibanding kejadian saat ini. Kejadian saat ini aja hampir 10.000 orang hilang, ya. Entah itu hilang karena kabur atau hilang karena, ya, nanti kembalinya mungkin lama. Ada yang mungkin kembalinya 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, atau bahkan ada yang sampai tahunan baru kembali ke keluarganya. Tapi bukan itu, ya. Rapture ini adalah benar-benar hilang di depan mata, dan itu di dalam suatu situasi yang secara logika tidak mungkin, ya. Artinya ketika dia di dalam kamar atau misalnya di dalam suatu pekerjaan, padahal dia baru melihat nih orang, tiba-tiba nggak ada lagi. Begitu dia misalnya berbalik sebentar, membelakangi orang itu, pas dia balik lagi orang tiba-tiba hilang. Seperti orang main sulap gitu, ya. Pernah, ya, dia main sulap. Saya pernah melihat di media online tuh orang sulap, dan tiba-tiba orang ini dia berbalik sebentar, pas balik lagi orang udah hilang, ya. Itu sulap, ya. Ya itu mungkin trik ini juga AI, ya, artificial intelligence, ya. Tapi artinya rapture ini juga nanti akan dianggap sesuatu yang, ya, dikarang-karang lah gitu, ya. Nah, tetapi orang yang mengetahuinya bahwa rapture, mereka nanti akan menangis sejadi-jadinya. Ya, apalagi ketika dia tahu nanti yang di rapture itu adalah orang-orang yang selama ini memberitahukan, ya, kamu siap-siap loh mau rapture. Nah, terus ketika rapture terjadi, pasti yang pertama kali nanti ketika dia mendengar dari TV, wah ini ada yang hilang, ini yang hilang, wah, pasti dia akan telepon langsung temannya yang selalu memberitahukan rapture ini. Dia telepon, artinya gini, dia telepon, dia ingin tahu ini orang masih ada nggak gitu. Ya mungkin pas dia teleponnya ya tidak aktif, ya, kalau itu malam, ya. Besok paginya misalnya mungkin sudah nggak aktif. Tapi kalau aktif pun tidak diangkat misalnya. Atau kalau dia tahu rumahnya, dia datangin rumahnya. Sini ada nggak gitu? Wah, nggak ada, belum pulang katanya. Kok belum pulang? Iya, nggak tahu nih, tadi malam tidur, tapi pas pagi-pagi tadi pas kita buka kamarnya nggak ada di kamar, misalnya begitu, ya. Terus orang kemana? Nggak tahu, pergi mungkin ini, ya ditunggu mungkin sampai sore, ya nggak pulang juga, sampai besok nggak pulang juga.
sampai 2 hari nggak pulang juga, nah, dia nanti lapor ke berwenang ya, ini keluarga saya atau ini keluarga dari ini tidak pulang-pulang udah 2 hari, ya kan itu ada syaratnya kan, 1 kali 24 jam kalau tidak pulang bisa lapor polisi ya, bisa lapor pihak yang berwenang. Jadi kira-kira seperti itu ya, tetapi nanti kan ada waktunya itu sebelum anti Hamasiyah berkuasa, itu kurang lebih 75 hari ya, setelah rapture, barulah di situ nanti anti Hamasiyah berkuasa penuh di seluruh dunia. Terus itu juga ya, dikatakan begitu juga di zaman Lot ya, di mana manusia berbuat jahat ya, dan Yahweh langsung mengeksekusi Sodom dan Gomora dengan api dan belerang ya. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Jadi peristiwa air bah di zaman Nuh dan Sodom dan Gomora di zaman Lot adalah peristiwa di mana Bapa Yahweh Elohim itu marah kepada manusia dan dia menghancurkan manusia saat itu. Tetapi dikatakan ya, yang diselamatkan di zaman Nuh hanya 8 orang ya, sedangkan zaman Lot hanya 3 orang. Populasi manusia di zaman Nuh itu pada saat itu sekitar 1 sampai 1,5 miliar ya. Jadi di zaman Nuh itu sudah ada 1 miliaran manusia ya. Karena apa? Karena Nuh itu dari Adam itu kurang lebih 1.600 tahun ya. Jadi populasi manusia itu setiap 1.000 tahun itu mencapai 1 sampai 1,5 miliar ya. Jadi saya mengambil angka yang simpel saja ya, 1 miliar saja ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari statistik ya, populasi manusia, kalau nanti kita akan lihat rasionya ya. Kenapa saya ambil 1 miliar? Bisa diambil 1,5 miliar? Bisa ya. Sebenarnya kalau kita ambil 1,5 miliar, itu persis ya, seperti yang diperlihatkan kepada saya ya. Hanya 20 orang yang di rapture ya, istilahnya begitu ya. Kalau kita pakai rasio 1,5 miliar ya, tapi saya tidak ambil 1,5 miliar. Saya minta sama Bapak Yahweh supaya semua mempelai-mempelainya di YH Ministry semua diangkat ya. Kalau cuma 20 orang ya kita masih banyak ya, kita ada 50 kurang lebih, berarti ada 30 tidak di rapture ya. Makanya saya dan istri ya, Ibu Gembala, kami selalu minta Bapak Yahweh Adonai supaya semuanya di rapture ya, yang saat ini aktif ya. Kalau yang tidak aktif ya saya serahkan kepada Bapak Yahweh ya. Artinya supaya nanti Bapak Yahweh lah yang menolong mereka ya. Apalagi yang sudah keluar ya, yang sudah keluar ya saya juga tidak tahu ya. Itu sudah urusan dengan Bapak Yahweh, karena saya tidak mau menghakimi yang sudah keluar ya, karena mereka mengklaim diri mereka bisa di rapture dengan caranya sendiri ya, padahal Bapak Yahweh atau Adonai saja tidak pernah bicara kepada mereka. Kau sudah mengklaim mereka bisa di rapture. Makanya seperti saya sampaikan ya, ketika awal berdiri YH Ministry ini, itu penyingkapannya belum ada sempurna ya, belum seperti sekarang. Sekarang ini semua sudah dibukakan ya. Artinya apa? Disinilah saya juga masalah tadi nama dicatat dalam kitab kehidupan. Ya, saya diingatkan bahwasanya nama kita pun bisa dihapus. Ya, jadi YYRHEH itu bukan cuma mencatat, tapi juga bisa menghapus, ya, menghapus nama kita. Kalau kita tidak benar atau kita menghina, ya, menghina yang diutus, itu bisa dihapus, ya. Jadi nggak main-main ya, Bapak Ibu ya, teman-teman Indonesia maupun yang mendengarkannya, sama ya seperti ketika kita, ya seperti waktu itu mengenai penerbangan ya. Artinya begini, kalau penerbangan itu, kalau pilotnya nggak suka, bisa nggak dia misalnya, atau misalnya pilotnya sudah memberitahu, kalian harus begini, 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 supaya aman dalam penerbangan, tetapi tidak diindahkan misalnya. Artinya apa? Itu ya berarti penumpang itu ya bisa berbahaya dalam penerbangan gitu kan. Nah, apalagi bisa sampai dia misalnya membuka pintu darurat, ya akhirnya dia nyemplung, ya berarti dia tidak selamat gitu kan. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ini yang harus kita pahami ya, makanya kami selalu berdoa ya, supaya kita semua
terutama yang ada di dalam grup ya, supaya semua di rapture ya. Karena apa? Karena jangan sampai kita tertinggal ya, karena tidak ada yang namanya rapture kedua, rapture ketiga. Lalu dikatakan di Matius 24 dan Lukas 17 di atas, bahwa kedatangan anak manusia itu seperti zaman Nuh dan Lot. Kedatangan yang dimaksud adalah kedatangan secara tidak umum, yaitu rapture, dan bukan kedatangan kedua kali sebagai raja dari segala raja. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Jadi rapture itu adalah kedatangan khusus ya, kedatangan VVIP ya. Kalau kedatangan kedua, dia itulah nanti yang disebut dengan perang Harmagedon ya, perang antara, artinya Adonisua turun dari Samaim bersama dengan kita nanti ya, akan menghancurkan anti Hamasya ya. Jadi nanti kedatangan Adonisua kedua kali sebagai raja dan segala raja itu nanti bersama-sama dengan kita, mempelai-mempelai kudusnya yang di rapture ya. Jadi kita akan menyaksikan bagaimana Adonisua Hamasya menghancurkan anti Hamasya ya di perang Armageddon. Itu yang dimaksud dengan kedatangan kedua. Lalu dikatakan yang dapat melihat kedatangannya nanti adalah hanya manusia ikut di rapture. Yang tidak di rapture tidak bisa melihat. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Jadi yang tidak di rapture itu mereka hanya melihat hasilnya saja. Mereka hanya melihat ada yang hilang ya. Orang-orang dekatnya hilang. Terus dia juga mendengar dari media online, dari TV maupun juga dari internet ya. Ada hilang begini, sekian begini ya. Sama ketika zaman kemarin, zaman pandemi ya, itu ada berita ya, di kota ini terinfeksi sekian, di kota ini, di negara ini jumlahnya sekian, di negara itu jumlahnya sekian. Seperti itu nanti ya, ada berita-berita secara online. Jadi nanti ada, wah ini ada kehilangan sekian, meskipun cuma sedikit ya, tetapi itu tetap menjadi berita dunia ya. Jangankan ratusan orang ya, orang yang satu hilang saja di ujung bumi hanya kita bisa tahu ya, apalagi kalau dia hilangnya atau misalnya dia meninggalnya gara-gara misalnya ya sesuatu yang tidak wajar ya, itu beritanya pasti sampai ke kita ya, apalagi yang seperti ini ya, raptor yang hilang tiba-tiba itu ya. Lalu kita lihat arti kedatangan anak manusia seperti zaman Nuh dan zaman Lot ya. Dikatakan sedikit yang di rapture ya. Ini rasionya adalah 8 banding 1 miliar. Ini tadi yang saya sampaikan ya. 8 orang yang diselamatkan dari 1 miliar manusia ya. Berarti di zaman akhir ya, kalau manusianya ada 8 miliar, sekarang ini kan 8 miliar, maka rasio rapture itu bisa 64 orang. Yang di rapture cuma 64 ya. Kalau dikatakan seperti zaman Nuh ya. Bayangkan itu cuma 64. Itu tadi saya pakai perbandingan 1 miliar. Kalau perbandingannya 1,5 miliar, ya 1,5 miliar itu berarti kali 3 ya. 3 itu 4 lah, 4 kali 6 ya. 4 lebih dikit lah, 4,5 kali 8 itu cuma 35 orang ya. Artinya di bawah 64. Ya, kalau kita pakai lebih tinggi lagi, karena itu sudah 1.600 tahun, itu bisa 2 miliar. Ya, pada zaman itu, kalau 2 miliar berarti kali 4. 4 kali 8, cuma 32 orang. Ya, sangat sedikit ya. Jadi bisa dibayangkan ya, Bapak Ibu maupun Indonesia Malaysia maupun mendengar, cuma 32 orang yang nanti di rapture. Kalau kita pakai firman yang mengatakan seperti zaman Nuh. Nanti kita akan lihat ya, apakah hanya sebatas rasio itu tidak ya. Tapi kenapa bisa muncul angka seperti itu? Ada sebab-sebabnya ya. Jadi bukan karena hanya sebatas seperti zaman Nuh dan Lot saja, tidak. Tapi ada yang namanya karakteristik dari manusia di zaman Nuh dan di zaman Lot. Lalu dikatakan yang taat dan melakukan perintah Yahweh hanya Nuh, istrinya dan anak-anaknya dan menantu-menantunya. Inilah yang tadi 8 orang. Sedangkan manusia lain tidak taat sehingga mereka tidak selamat.
Lalu dikatakan kedatangan anak manusia ya, yang berikutnya ya. Manusia yang tidak diselamatkan di zaman Nuh dan zaman Lot adalah yang tidak taat dan tidak mau tahu dengan firman Elohim. Begitu juga saat kedatangan anak manusia. Manusia yang tidak dirapture adalah manusia yang jahat dan melakukan dosa. Manusia yang tidak dirapture adalah manusia hybrid ya, dan yang berdosa. Apa arti manusia hybrid? Inilah manusia campur-campur ya. Zaman dulu ya sama ya seperti zaman sekarang. Karakteristik zaman Noah itu ya dikatakan di Kejadian 6 ya ayat 2. Anak-anak Elohim kawin mengawini dengan anak-anak manusia. Itulah yang disebut dengan hybrid ya. Jadi manusia hybrid ini artinya begini. Kalau anak Elohim itu adalah fallen angel ya. Fallen angel dia mengawini anak manusia. Otomatis kan si anak manusia ini kan pasti mengikuti yang namanya iman dari si fallen angel ini. Ya, dia akan menyembah sesembahan yang berbeda, bukan menyembah Yahweh. Ya, ini artinya hybrid tadi ya, Bapak Ibu ya, mempelajari Indonesia Malaysia. Jadi dia akan mengikuti yang kuat ya, karena yang kuat itu fallen angel, ya, yang kuat itu fallen angel, ya, bukan manusianya, anak manusianya lemah ya. Itu ya makanya dikatakan hybrid dan mereka berdosa ya. Artinya berdosa ini begini, semua manusia sebenarnya berdosa, ya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana supaya dosa itu diampuni, ya, mereka tidak tahu caranya ya. Karena apa? Karena tidak gampang ya, dosa itu dihapus begitu saja tidak gampang ya. Ada istilahnya cara bagaimana kita bisa meminta ampun ataupun minta dikuduskan oleh Elohim ya, oleh YYRHEH seperti saat ini ya. Lalu manusia tidak dirapture itu yang tidak mengakui YYRHEH sebagai Elohim atau penebus ya. Ini yang tidak diketahui oleh orang-orang pada saat itu, termasuk juga di zaman akhir ini ya, untuk menyambut kedatangan anak manusia ya. Jadi itu ya Bapak Ibu mempelajari Indonesia Malaysia supaya kita mengerti bahwasanya kenapa diperbandingkan antara kedatangan anak manusia dengan zaman Nuh dan juga zaman Lot ya. Itulah ya sebagai garis besarnya ya. Coba kita perhatikan ya. Ini saya bikin bagannya ya. Zaman Nuh atau air bah ya. Yang selamat itu 8 orang ya. Populasi manusia saat itu 1 sampai 1,5 miliar. Terus di zaman Nuh itu mereka tidak percaya akan ada air bah ya. Dan manusia itu adalah manusia hybrid ya, manusia campur-campur ya, baik itu dari sisi iman ya dan berdosa ya. Lalu pada zaman Nuh air bah ini manusia diberi kesempatan itu kurang lebih 50 tahun ya. Jadi waktu yang cukup lama ya. Dan diperingati oleh Nuh ya. Jadi manusia-manusia lainnya diperingati oleh Nuh. Tapi manusia itu tidak bertobat ya, tidak percaya kepada Yahweh. Ya, ini ya zaman air bah. Lalu kita lihat di zaman Lot. Di zaman Lot itu yang selamat itu 3 orang. Sementara populasi Sodom dan Gomora ya, itu saya sebutkan populasi setiap kota ya, itu antara 1 sampai 1,5 juta orang. Ya. Dan mereka tidak percaya Yahweh. Ini juga manusianya manusia hybrid dan penuh dengan dosa. Artinya hybrid ini manusia yang kepercayaannya ya campur-campur ya. Dan mereka adalah juga berdosa ya. Lalu, nah bedanya apa? Zaman Lot ya, ini dihancurkan dengan api ya, belerang ya. Kalau tadi masih ada kesempatan ya, diberi waktu 50 tahun ya, itu kesempatan yang sangat panjang ya. Tetapi di zaman Lot ini tidak ada kesempatan ya. Karena apa? Karena ketika Lot itu mendiami tempat itu ya, gak lama kemudian Lot dan keluarga didatangi oleh malaikat ya. Malaikat itu memberitahu engkau dan keluargamu harus keluar ya dari kota ini
langsung kau naik ke gunung ya, karena kota ini akan dihancurkan ya. Bayangkan ya, mereka tidak dikasih kesempatan ya, hanya Lot saja yang diberitahu bahwasanya Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Artinya begini, ketika mereka lari ke arah gunung ya, bahkan dikatakan jangan melihat ke belakang ya, tapi istrinya Lot melihat ke belakang, makanya dia menjadi tiang garam. Jadi artinya ketika mereka lari itu, disitulah sudah mulai dijatuhkan ya api dari langit ya, api belerang ya, untuk menghancurkan Sodom dan Gomora, dan mereka hanya melihat ya. Ini dikatakan tidak diperingati ya, kalau tadi masih diperingatkan oleh Nuh. Jadi di zaman Sodom dan Gomora, di Lot saja tidak sempat memberitahu ya kepada warga Sodom dan Gomora ya, supaya diberitahu bahwasanya itu akan dihancurkan ya, tidak diperingati ya. Nah, nanti kita akan lihat ya, ini menuju kepada siapa-siapa ya, atau kepada siapa di zaman akhirnya antara Nuh dan Lot ya. Nanti kita coba lihat ya. Artinya tadi zaman Lot tidak ada peringatan apa-apa, tiba-tiba dihancurkan ya. Lalu ya ini sama ya, tidak bertobat kepada Bapak Yahweh ya. Ini artinya ya di zaman Lot ya. Nah, kita lihat di zaman akhir ya. Ini tadi saya sampaikan ya, yang di rapture itu ya, kalau tadi kita ambil 1 miliar berarti rasionya 64 orang. Ya, tadi kalau rasionya 2 miliar berarti 32 orang. Ya, kita ya tadi seperti saya bilang, kita itu ada kurang lebih 50 orang ya. Ya kalau 64 ya kita di rapture semua ya. Tapi kalau cuma 32 ya itu ya kita harus memperbaiki hidup kita ya, supaya kita semua di rapture. Lalu populasi manusia saat ini adalah 8 sampai 8,2 miliar ya. Inilah populasi yang ada di dunia saat ini. Lalu dikatakan banyak manusia itu tidak percaya ada rapture. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau tidak percaya rapture, berarti tidak mungkin di rapture. Karena apa? Karena dia tidak tahu bagaimana mempersiapkan dirinya. Ya, sama seperti yang saya sampaikan. Kalau dia tidak percaya dia bisa juara 1, berarti dia tidak bisa mempersiapkan dirinya untuk belajar dengan baik supaya dia mendapat juara 1. Ya. Dan manusia di zaman akhir juga sama ya, hybrid ya, campur-campur ya, menganggap semua sesembahan itu sama. Ya. Ini sama ya seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Dan manusia juga berdosa ya, sama ya. Artinya semua itu sama ya. Karakteristik dari manusia sama ya, manusia campur-campur dan manusia yang penuh dengan dosa. Lalu kesempatan ya, nah ini kesempatan ini kalau zaman Nuh itu masih ada 50 tahun kesempatan ya, sementara di zaman Lot tidak ada kesempatan, tidak ada peringatan. Nah, sementara di zaman akhir itu kesempatannya itu seumur hidup ya. Artinya seumur hidup itu adalah seumur kita hidup. Ya, misalnya ada orang yang umur hidupnya ya 60 tahun ya, kesempatan itu selama dia hidup 60 tahun. Atau dia hidup 30 tahun ya, kesempatan hidupnya selama 30 tahun. Ya, jadi dia punya banyak waktu ya untuk bisa memperbaiki diri atau untuk bisa mempersiapkan diri. Ya, itu maksudnya di zaman akhir ini ya. Tetapi sekarang ini kan sudah mendekati ini, artinya tidak mungkin lagi. Misalnya ada orang sudah berumur 50 tahun, nggak mungkin dia dikasih sembilan 50 tahun lagi, berarti kan jadi 100 tahun umurnya kan. Padahal ini sudah sebentar lagi misalnya. Ya paling mungkin misalnya sekian bulan lagi, atau sekian minggu lagi, atau bahkan sekian tahun lagi misalnya. Artinya tidak mungkin lagi itu sampai 50 tahun sesuai dengan umur dia. Jadi maksudnya seumur hidup di sini bukan bicara dari mulai dia sekarang, tidak, tetapi bicara dari mulai dia lahir. Ya, jadi dia dikasih kesempatan itu 50 tahun, artinya seumur hidupnya, ya seumur hidup dia, berapa lama dia hidup. Ya. Saya tadi dia hidup 60 tahun, ya selama dia 60 tahun dikasih kesempatan. Artinya itu diberi kesempatan.
Beda tadi di zaman Sodom dan Gomora, tidak diberi kesempatan sama sekali, langsung dibinasakan ya. Artinya tidak diperingatin apapun, tidak Lot sendiri tidak memperingati apapun ya. Dia hanya disuruh oleh malaikat untuk keluar, langsung pergi karena kota itu akan dihancurkan ya. Lalu yang berikutnya, kalau tadi zaman Nuh yang memperingati itu adalah Nuh. Kalau Lot tidak diperingati. Tetapi di zaman akhir itu diperingati oleh mempelainya ya, diberi peringatan ya, itu yang saya sampaikan. Saya disuruh berteriak, artinya saya disuruh memperingatkan ya. Artinya gini, memperingatkan ini adalah untuk mempelainya ya, bukan untuk seluruh dunia ya. Beda ya, seluruh dunia itu nanti sudah ada bagiannya ya. Jadi istilahnya begini, saya bukan untuk memperingatkan seluruh dunia, tidak. Saya hanya memperingatkan untuk mempelainya. Makanya Adonisio mengatakan, engkau harus berteriak untuk membangunkan mempelaiku, untuk menyambut aku, ya. Jadi hanya mempelainya saja, ya, yang diperingatkan, ya, supaya bangun, ya. Beda, kalau tadi di zaman Nuh itu seluruh, ya. Dan di zaman Lot itu tidak ada memperingatin apapun, diperingatkan siapapun tidak ada ya. Tiba-tiba aja kota itu langsung dihancurkan. Nah, terus bedanya apa tadi? Ini tadi ya, yang di zaman Lot tadi kan populasi kota itu 1 sampai 1,5 juta, yang diselamatkan 3 orang ya. Artinya begini, nanti di zaman akhir rapture ini, nanti sama ya, kota-kota yang di rapture itu orang-orangnya sangat sedikit. Ya, kalau misalnya penduduk Jakarta ini ada 20 juta, yang paling banyak mungkin cuma 10 orang, ya. Atau misalnya nanti Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Jawa Timur, ya itu paling mungkin cuma beberapa orang, ya, mungkin 3 orang, 5 orang, ya. Begitu juga yang lain, ya. Makanya tadi saya bilang, nanti yang di rapture itu kurang lebih, ya, tidak lebih dari 50 kota. Bayangkan tuh, dari 10.000 kota yang ada di dunia, itu kurang lebih 50 kota ya yang di rapture. Jadi artinya begini, kota-kota lain itu sama dengan Lot ya, karena di sana di kota-kota itu mereka tidak percaya Yahweh, tidak percaya Yesua. Ya, di zaman Lot juga begitu, tidak percaya Yahweh. Jadi mereka nanti tidak ada peringatan apapun, tidak ada pemberitahuan apapun ya mengenai rapture. Ya kita lihat aja di negara-negara Timur Tengah sana. Siapa yang memberitahukan mereka ada rapture? Nggak ada. Ya karena apa? Karena mereka bukan mempelainya. Ya, makanya seperti yang saya sampaikan di Yesaya 46 itu ayat 9 ke 11 ya. Dia akan memanggil ya orang kudusnya ya, atau dia memanggil orang yang sudah dia tetapkan ya untuk mempersiapkan ya. Itulah yang namanya dipanggil dari negeri timur jauh yang ada burung pemangsa ya. Itu bicara Indonesia sebenarnya, Yesaya 46 ayat 9 dan 11 itu ya. Jadi artinya ini diperingatkan oleh mempelainya ya, dari yang ada burung pemangsanya dari negeri timur jauh ya. Kalau tadi diperingatkan oleh Nuh ya, karena Nuh yang dipilih pada saat itu, sedangkan di zaman Lot bukan ya, tidak diperingatkan, cuma Lotnya diselamatkan ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya Bapak Ibu, mempelai Indonesia Malaysia. Dan juga dikatakan yang terakhir adalah tidak bertobat kepada YYRH ya. Jadi bukan lagi Yahweh ya, tetapi YYRH, karena ada Yahweh, ada Adonisua, ada Ruach Kodes, karena Adonisua lah yang sudah mempersembahkan tubuh dan darahnya, mengorbankan tubuh dan darahnya, dan Ruach Kodes lah yang memimpin mempelai-mempelainya ya untuk menjalani hari-hari kita ini di zaman akhir ini untuk persiapan untuk rapture. Ya, ini ya Bapak Ibu ya yang harus kita pahami, bahwasanya waktunya sudah sangat dekat, makanya dikatakan kedatangan anak manusia itu seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Itu yang harus kita mengerti ya mengenai zaman akhir,
khususnya mengenai rapture. Kedatangan kedua yang dimaksud di sini adalah rapture, bukan kedatangan Adonisuah sebagai raja di atas segala raja. Karena nanti ketika dia datang sebagai raja di atas segala raja, kita nanti bersama-sama dengan dia turun dari Samaim untuk menghancurkan anti Hamasya. Barulah nanti dari situ akan 7 sangkakala, 7 cawan murka akan dikumandangkan atau akan dieksekusi. Baru setelah itu masuk ke kerajaan 1000 tahun, ya, kerajaan damai sejahtera. Jadi ini yang harus kita mengerti ya, yang namanya timeline, yang namanya tahapan ya menuju ke sana. Jadi jangan kita campur-campur seolah-olah 7 sangkakala dulu, 7 cawan murka dulu, baru rapture. Tidak ya. Rapture terjadi di Metrai ya, di Metrai kelima ya. Itu nanti rapture terjadi. Kita ini saat ini sudah memasuki Metrai kelima. Tinggal menunggu waktu ya. Bapak Ibu mempelai Adonisuah Masya maupun yang mendengarkannya ya. Itulah mengenai kedatangan anak manusia seperti di zaman Nuh dan zaman Lot. Kesimpulannya adalah kedatangan anak manusia dikatakan seperti zaman Nuh dan zaman Lot, menunjukkan bahwa ini adalah kedatangannya dalam kondisi aman, normal, dan tidak ada keadaan yang susah, sukar, atau kesusahan besar ya. Semuanya normal ya. Makanya saya selalu mengatakan, apapun berita di luar sana itu tidak akan menimpa kita ya. Separah apapun ya. Mungkin di luar sana terjadi perang dan sebagainya ya. Tetapi untuk mempelai kudusnya tidak akan menimpa sampai kita diangkat ke Samaim ya. Jadi itu tidak kita alami ya. Kalau orang lain mungkin silakan ya, mereka mengalaminya karena mereka bukan mempelai kudusnya. Kedatangan yang dimaksud adalah kedatangan saat rapture, karena di zaman Nuh dan zaman Lot yang diperlihatkan bahwa Yahweh Elohim akan membinasakan dunia diberitahukan kepada satu orang saja, yaitu Nuh dan Lot. Yang ikut diselamatkan adalah orang-orang di sekitarnya dan juga keluarganya. Ya, ini yang harus kita pahami tadi ya. Jadi rapture itu bukan bicara orang-orang siapa saja, tidak ya, tetapi orang-orang yang diutus yang memberitahukan ya kepada orang-orang di sekitarnya maupun juga keluarganya ya. Seperti kita adalah satu keluarga di YRH Ministry ya. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi tidak ada istilahnya, wah di sana kan ada penyembah Bapak Yahweh, mereka di rapture. Ya silahkan kalau mereka bisa di rapture ya. Karena apa? Seperti saya bilang tadi, kalaupun kita tahu kapan rapture terjadi, ya belum tentu dia di rapture. Karena apa? Karena dia tidak tahu ya bagaimana caranya bisa di rapture. Dia tidak tahu bagaimana mempersiapkan dirinya, mempersiapkan hidupnya untuk di rapture. Itu yang harus kita mengerti ya, Bapak Ibu mempelai Adonisuah Masya maupun yang mendengarkannya. Lalu begitu juga mengenai kedatangan anak manusia ya, atau kedatangan Adonai Yeshua Hamasya ke dunia untuk menjemput orang-orang pilihannya atau rapture, itu hanya disampaikan kepada orang tertentu ya. Dan di sini saya mengatakannya satu orang ya. Saya tidak tahu apakah ada orang lain di luar kita yang diperintahkan untuk mempersiapkan atau membangunkan mempelainya untuk menyambut kedatangannya. Ya, saya tidak tahu itu ya. Tetapi seperti saya bilang tadi, firman dari Yesaya 46 ayat 9 sampai 11 itu bicara orang Indonesia. Ya. Jadi ini yang harus dipahami ya. Karena itu bicara dari Indonesia. Artinya orang-orang sekitar Indonesia maupun juga orang Indonesia sendiri ya. Karena orang-orang lain pun ya, meskipun dia mungkin ada tinggal di negara lain ya, seperti ada mempelai kudusnya dari Amerika ya, itu juga ikut di rapture ya. Karena apa? Karena dia mengikuti seperti yang tertulis di Yesaya 46 tadi, dari orang Indonesia ya, itu ya, yang memberitakan
mengenai kedatangan Adam Yeshua. Lalu dikatakan rasio keselamatan dengan rasio rapture adalah 8:1 miliar manusia ya. Di zaman akhir ya, itu 8 miliar ya. 8 miliar manusia ya, artinya itu rasionya sama dengan 64 orang ya. Tetapi seperti saya sampaikan ya, sebenarnya yang namanya penggenapan itu cuma 12 orang. Ya, penggenapan itu adalah yang duduk di tahta 12 orang, dan itu bisa lebih ya, tergantung dari orang-orang yang mempersiapkan hidupnya. Artinya kalau 12 ini sudah terpenuhi, maka rapture pasti terjadi dalam waktu dekat, dan kita lebih dari 12 orang ya, artinya pasti terjadi. Sementara di zaman Nuh ya, zaman Nuh itu sebenarnya penggenapannya cuma 2 orang, tetapi yang selamat 8 orang ya, artinya Nuh dan istrinya, anaknya, dan menantunya ya. Ini yang namanya penggenapan ya. Jadi penggenapan itu minimum yang dipenuhi ya. Jadi di zaman akhir minimum dipenuhi adalah 12, karena nanti yang duduk di tahta untuk menghakimi bangsa-bangsa, menghakimi 12 suku Israel, dan juga menghakimi para malaikat, itu 12 tahta ya. Berarti ada 12 orang yang akan duduk di tahta, karena inilah nanti yang sebagai penggenapan pertama. Lalu yang ada namanya memimpin di kerajaan 1000 tahun. Ini bicara jumlah negara dan kerajaan ya, kurang lebih 300 negara dan kerajaan. Jadi mempelai-mempelainya nanti akan memimpin di kerajaan 1000 tahun. Ya, kalau misalnya tadi seperti saya bilang ada 312 orang, berarti nanti sisanya diambil dari masa aniaya yang mempertahankan imannya. Dan seperti saya bilang tadi, yang sebelum-sebelumnya juga saya sampaikan, masa aniaya ini sangat berat ya, tidak gampang ya Bapak Ibu mempelai Indonesia, tidak gampang melewati masa aniaya. Seperti saya bilang tadi, nanti di aniaya itu kurang lebih 200.000 seluruh dunia, tetapi yang lolos itu paling banyak cuma 200 orang, atau ya taruhlah 300 orang. Itu paling banyak yang lolos dari 200.000. Kita tidak bicara miliaran ya, karena yang menganiaya nanti justru yang miliaran ini akan menganiaya. Karena apa? Karena nanti ketika Roh Kudus sudah kesamain, jadi penyembah-penyembah yang bukan Bapa Yahweh ini nanti mereka seperti kesetanan ya, karena ya di situ sudah tidak ada lagi Roh Kudus ya. Makanya kan seperti saya bilang, ketika saat ini zaman Roh Kudus itu masih zaman anugerah. Ya, orang yang tidak menyembah Bapa Yahweh Yeshua masih diberi kesempatan, diberi anugerah. Tapi ketika Roh Kudus sudah kembali ke Samaim, sudah tidak ada lagi yang namanya masa anugerah. Yang ada adalah masa penghukuman, bukan penghakiman ya. Penghakiman nanti ya, di masa penghakiman, tetapi masa penghukuman. Dan itu sudah tidak ada lagi masa anugerah ketika rapture terjadi. Ya, itu yang harus kita mengerti ya. Lalu dikatakan di zaman Nuh yang selamat hanya 8 orang, sedangkan di zaman Lot yang selamat hanya 3 orang. Manusia yang tidak diselamatkan di zaman akhir adalah mereka yang tidak percaya kepada daftar Yeshua melalui tubuh dan darahnya atau pengorbanannya, dan juga tidak percaya kepada yang diutus, tidak taat dan bercampur-campur. Ini tadi hybrid ya, dan selalu berbuat dosa, tidak mengerti bagaimana dosanya supaya bisa dikuduskan atau diampuni. Ini yang banyak orang tidak mengerti ya. Semua manusia itu berbuat dosa ya, bahkan dia mewarisi dosa keturunan, tetapi tidak tahu bagaimana menguduskannya ya, bagaimana supaya bisa dikuduskan. Sama seperti kalau kita main kotor ya, badan berlumuran ya, berlumuran kotor atau lumpur. Kita tidak tahu bagaimana cara mandi yang benar. Malah mungkin kita mandinya di lumpur, ya makin kotor badannya. Artinya apa? Kita harus cari pemandian yang bisa membersihkan badan kita, istilahnya begitu. Ya. Kalau dia tidak tahu ya dia tetap kotor. Ya. Begitu juga manusia yang berdosa, dia tidak tahu bagaimana cara menguduskan
tubuh, jiwa, dan rohnya ya. Ya, banyak orang dengan 1001 versi ya, harus berbuat baik dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, bagus berbuat baik, tetapi atau berpuasa ya, bagus. Tapi bukan berarti karena berbuat baik, karena berpuasa dia bisa masuk ke Samaim, tidak ya. Masuk ke Samaim hanya melalui tubuh dan darah Adon Yesua dan dikuduskan dengan minyak kudusnya ya. Dan sebelumnya harus dimeteraikan ya, atau dicatat namanya dalam kitab kehidupan. Dan untuk mempertahankan nama kita supaya tetap di kitab kehidupan, kita harus selalu menyatu dengan tubuh dan darahnya dan dengan minyak kudusnya supaya nama kita tidak dihapus ya. Jadi jangan dikira kalau nama kita sudah dicatat terus itu selama-lamanya, tidak ya. Kalau hidup kita tidak benar, kalau kita masih campur-campur ya, kalau kita masih melakukan hal yang tidak benar ya, nama kita bisa dihapus kalau kita tidak selalu menguduskan diri kita ya, melalui tubuh dan darah dan minyak kudusnya. Itu yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu, mempelai Adon Yesua Masiah maupun juga kita yang mendengarkannya. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Aba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adon Yesua Masiah Wirokodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya. Amin. Kita bisa dalam doa. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh, kami sudah mendengar Dafar Elohim, Dafar Adon Yesua Masiah di sabatmu yang indah ini, sabat Salom, sabat muliamu ini. Bapak Yahweh, biarlah Dafar Elohim, Dafar Adon Yesua Masiah yang sudah kami dengar, Engkau meteraikan dalam hati kami yang paling dalam, sehingga berbuah-buah dalam kehidupan kami, 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda. Dan nama Bapak Yahweh, nama Adon Yesua Masiah, nama Roh Kudus, senantiasa dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami, dan dalam setiap ibadah kami, khususnya ibadah sabat kami ini, dan dalam seluruh rangkaian hidup kami, sampai kami semua berkumpul bersama-sama Adon Yesua Masiah, di dalam kerajaan Samaim sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, sebentar kami akan menyatu dengan Kau Adon Yesua Masiah melalui tubuh dan darah-Mu, dan juga dikuduskan dengan minyak kudus-Mu, dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu, senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adon Yesua Masiah, sehingga nanti ketika Kau datang Adon Yesua Masiah, kami semua mempelai kudus-Mu dari Yerusalem, kami semua terbang kawan-kawan pada saat rapture, masuk ke dalam kerajaan Samaim, pada pesta perjamuan anak domba, di rumah Bapa Yahweh Elohim Sebaot sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih Adon Yesua Masiah, terima kasih Ruach Kodes, kami sambut tubuh dan darah-Mu dan minyak kudus-Mu Adon Yesua Masiah. Haleluya. Amin. Ya, silakan Pak.